sebelum kita mulai, kita mungkin berdoa dulu sebentar, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai, Tes, tes, tes. selesai. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu ya. Silakan Mbak Lisa, ya, Baik, untuk bisa terima memulai. kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba akan share screen dulu. Tes. Oke, Sudah yuk. kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Silakan, Bapak, Mbak. apakah suara saya terdengar? Ya, Bu. Sudah. Halo? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ya, pertama Muhammad Yusuf hadir. Hadir. Ya, kemudian Nanda Sartika. Bu. Baik, kemudian Susan Siti Nurhaliza. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Hardiman. Hadir, Bu. Kemudian Grace. Hadir. Tes, tes. Sepertinya belum ada, Bu. Oke. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya mau minta bantu untuk Pak Muhammad Hardiman untuk memandu doa di pagi hari ini. Oke, baik. Sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Saudara Muhammad Hardiman telah memandu doa kita di pagi hari ini. Baiklah, pada pertemuan hari ini itu kita akan membahas terkait klasifikasi tanah. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait skenario pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pendahuluan, kemudian kegiatan penjelasan materi, selanjutnya kegiatan diskusi, kegiatan penugasan, kegiatan presentasi kelompok, dan kegiatan penutup. Nah, jadi untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini, nantinya mahasiswa mampu menjelaskan terkait sistem klasifikasi tanah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan pengklasifikasian dengan sistem ASTO dan USCS. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengklasifikasikan tanah dengan sistem ASTO dan USCS. Selanjutnya, untuk outline kita pada materi pagi ini, yaitu pendahuluan, ya, terkait pengenalan sistem dari klasifikasi, kemudian yang kedua sistem klasifikasi ASTO, dan yang ketiga sistem klasifikasi USCS. Oke, sebelum kita ke materi, saya mau menanyakan kepada teman-teman semua, apakah sudah ada yang tahu terkait sistem klasifikasi tanah ini? Belum, Bu. Belum. Tahu, Bu. Belum. Baik, jadi nanti akan saya jelaskan terkait sistem klasifikasi tanah.
Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu terkait sistem klasifikasi tanah ini. Jadi untuk sistem klasifikasi tanah itu merupakan sistem pengaturan dari beberapa jenis tanah yang berbeda, tetapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan sub-sub kelompok. Ya, ini tergantung nanti sistem berdasarkan pemakaiannya. Ya, jadi kenapa kita perlu melakukan klasifikasi tanah ini? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa penting kita melakukan klasifikasi tanah? Untuk melihat kondisi keadaan tanahnya, Bu. Gimana? Untuk Melihat keadaan tanah atau kondisi tanah, gitu, Bu. Ya, yang lain? untuk ini Bu, bisa digunakan sesuai fungsinya dengan tepat gitu. Nah, ya. Ya, oke. Jadi untuk jawabannya, kenapa kita perlu melakukan klasifikasi tanah ini? Alasan pertama yaitu karena kita ingin mengelompokkan tanah, ya. Intinya pengelompokan tanah, ya, yang memiliki kesamaan properti, ya. Jadi dari sekian banyak tanah yang akan kita lihat itu ada yang memiliki properti yang serupa. Jadi tanah yang memiliki properti serupa ini nantinya cenderung memiliki properti ataupun perilaku yang serupa juga. Jadi kita kelompokkan tanah tersebut ke dalam grup yang sama, ya. Jadi nanti outputnya dari sistem pengklasifikasian ini yaitu berupa notasi, ya. Jadi kenapa notasi nanti akan saya jelaskan ya di pembahasan berikutnya. Nanti teman-teman akan paham ya maksud dari notasi tersebut, ya. Oke. Jadi ada beberapa macam sistem pengklasifikasian tanah, ya. Mulai dari Geologic Soil Classification System, USDA. Tapi pada materi ini fokus kita yaitu pada sistem ASTO dan USCS. Ya, kenapa? Karena dua sistem inilah yang nanti banyak digunakan untuk geotechnical engineering. Oke, kita masuk ke sistem klasifikasi ASTO. Jadi di sini sistem klasifikasi ASTO itu mendasarkan pada dua kriteria ya. Pertama itu tergantung nanti dari ukuran butirannya, kemudian yang kedua plastisitas. Jadi untuk kerikil sendiri itu tanah yang lolos saringan dengan diameter 70 mm dan tertahan pada saringan nomor 20. Sedangkan kerikil itu bagian tanah yang lolos saringan nomor 10 dan yang tertahan saringan nomor 200 ya. Sedangkan untuk lanau dan lempung sendiri itu bagian tanah yang lolos saringan nomor 200 ya. Selanjutnya plastisitas ya. Jadi untuk tanah lanau sendiri itu bagian tanah yang mempunyai indeks plastisitasnya itu kecil atau sama dengan 10. Sedangkan lempung itu indeks plastisitasnya itu besar atau sama dengan 11. Ya, jadi untuk batuan sendiri itu ukuran butirannya itu besar dari 75 mm. Ini menurut sistem ASTO, ya. Nah, di sini ada tabel ya. Tabel untuk mengklasifikasikan tanah dari hasil uji yang dicocokkan dengan hasil uji yang kita peroleh di laboratorium, itu nanti kita cocokkan menggunakan tabel ini. Jadi cara pembacaannya itu mulai dari kiri ke kanan. Nanti menyesuaikan tergantung material granular itu kecil dari 35% lolos saringan nomor 200. Sedangkan tanah yang berbutir halus itu
besar dari 35% lolos saringan nomor 200. Nah, di sini dikelompokkan mulai dari A1 ya sampai nanti A7. Oke. Sedangkan ini merupakan hubungan antara batas cair ya, antara liquid limit dan indeks plastisitas. Jadi ini khusus untuk tanah yang sifatnya memiliki indeks plastisitas. Jadi di sini masuk ke kategori tanah lempung ataupun lanau. Intinya tanah yang berbutir halus. Nanti kita gunakan grafik ini ya. Nah, di sini ada contoh soal ya dalam pengklasifikasian dengan sistem ASTO. Di sini ada beberapa elemen yang sudah diketahui. Terdiri dari peserta butiran yang lolos saringan nomor 10 itu 100%. Kemudian butiran lolos saringan 200-nya itu ada 75%. Kemudian liquid limit 54% dan indeks plastisitasnya 23%. Jadi cara penyelesaiannya kita cocokkan dengan pengelompokan yang ada di tabel tadi. Nah, jadi pertama karena tanah yang lolos saringan nomor 200-nya itu besar dari 75%, lolos saringannya adalah 75%, otomatis dia besar dari 35%. Maka tanah tersebut kita kelompokkan ke dalam A4, A5, A6, atau A7. Sesuai dengan yang ada di sistem ASTO tadi. Selanjutnya, untuk tanah yang memiliki LL 54%, ya, karena indeks batas cairnya itu 55%, 54%, berarti itu besar dari 40%. Jadi kemungkinan masuk ke dalam kelompok A5, A7, ya. Jadi kemudian karena tanah memiliki PI, PI-nya itu 23%, otomatis tadi dengan ketentuannya itu besar dari 11%, maka masuk ke dalam satu kelompok ya, A76, A75 ataupun A76. Nah, selanjutnya nilai PI kemudian dikontrol dengan LL kurang dengan 30 ya, sehingga diperoleh PI-nya itu 24%, sehingga karena PI-nya itu 23%, otomatis masuk ke dalam kelompok A75. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut dengan metode USCS. Oke, ada teman-teman? Bu, lanjut Bu. Lanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya sistem USCS. Jadi kalau USCS, dia mengelompokkan ke dalam dua kelompok besar. Tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Ya, jadi kategori tanah berbutir kasar, jika lebih dari 50% itu tertahan saringan nomor 200. Kemudian untuk tanah yang berbutir halus itu lebih dari 50%-nya beratnya lolos saringan nomor 200. Jadi di sini untuk sistem USCS sendiri itu memberikan simbol-simbol ya. Untuk kerikil dan tanah berkerikil itu diberi simbol atau notasi G ya, artinya gravel, kemudian pasir dan tanah berpasir itu diberi simbol S. Nah, sedangkan untuk lanau sendiri itu diberi simbol M, lempung C, sedangkan tanah lanau organik atau lempung organik itu diberi simbol O. Sedangkan untuk tanah gambut sendiri dan tanah-tanah dengan kadar organik itu diberi simbol PT. Lanjut ya. Nah, jadi ini untuk pemberian simbol WPLH ini tergantung nanti kondisi properti dari tanah tersebut. Apakah nanti dia bergradasi baik, buruk, ya, ataupun memiliki tanah yang berplastisitas rendah dan berplastisitas tinggi. Nah, di sini ada
tabel dalam menentukan simbol-simbol dalam sistem pengklasifikasian USCS ini. Nah ya, bisa kelihatan di sini ada beberapa simbol kelompok, ya, mulai dari divisi utama dan kerikil, ya, sesuai dengan kandungannya. Oke, ini juga cara pengklasifikasian sistem ASTO. USCS. Oke, next sama. Nah, di sini ada contoh soal juga. Kita akan mencoba menyelesaikan sebuah contoh soal dengan sistem USCS ini. Ya, di sini sudah diketahui data-data bahwa ada persentase butiran yang lolos saringan nomor 10 itu 100. Kemudian 40 yang lolos saringan 40 itu 50%, lolos saringan nomor 200 itu 58%. Kemudian tanah yang memiliki batas syarinya itu 30% dan indeks plastisitasnya itu 10%. Jadi penyelesaiannya sama ya, seperti tadi. Kita lihat dulu jumlah atau persentase lolos saringannya nomor 200. Nah, di sini tadi yang lolos saringan nomor 200 itu adalah 50%. Jadi otomatis besar dari 50%. Maka tanah ini termasuk ke dalam tanah berbutir halus. Kemudian kita plotkan ke bagan plastisnya, ya, bagan plastisitasnya untuk LL 30 dan PI 10. Ya, sehingga diperoleh tanah tersebut masuk ke dalam klasifikasi sebagai CL. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait sistem pengklasifikasian ASTO dan USCS. Cukup, Bu, sudah dipahami. Cukup, oke. Baik. Selanjutnya, kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan tugas, ya. Tugasnya sifatnya diskusi kelompok. Nanti kita akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok, ya. 2 kelompok. Pertama, saya akan memberikan tugas terkait tentang sistem pengklasifikasian berdasarkan struktur untuk kelompok 1. Dan yang kedua untuk kelompok 2 itu sistem pengklasifikasian berdasarkan pemakaiannya. Ya, jadi pembagian kelompoknya untuk kelompok 1 Muhammad Yusuf, Nanda Sartika, dan Susan. Ya, baik, Bu. Baik, Bu. Oke, untuk kelompok 2 Muhammad Hardiman dan Grace. Baik, Bu. Oke, jelas dengan tugas yang saya berikan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kelas. Baik, kalau begitu silakan rekan-rekan mahasiswa untuk mendiskusikan tugas yang sudah saya berikan. Waktu yang saya berikan kepada kalian itu 20 menit ya untuk mendiskusikan materi yang saya sudah beri. Ya. Baik. Oke. Baik, waktu untuk diskusinya atau mengerjakan tugasnya sudah selesai ya, udah 20 menit. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan ya hasil dari diskusi kelompok kalian terkait materi tadi yang saya sudah beri. Ya, jadi waktu untuk diskusi juga saya berikan nanti saya batasi ya selama 20 menit. Oke. Oke. Baik, untuk kegiatan diskusi kelompok kita pada materi sistem pengklasifikasian tanah ini sudah selesai ya. Jadi sebelum saya menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa kesimpulan yang
dapat kita rangkum ya terkait sistem pengklasifikasian ini. Ya, pertama pengklasifikasian tanah ini itu bertujuan untuk mengelompokkan tanah ya sesuai dengan sifat-sifat fisik tanah tersebut. Jadi tanah yang memiliki properti yang serupa itu cenderung untuk memiliki perilaku yang serupa. Itu yang pertama. Yang kedua, persamaan dari klasifikasi sistem ASTO dan USCS ya. Jadi untuk klasifikasi tanah dengan sistem UCS dan ASTO ini itu menggunakan dasar yang sama, yaitu tergantung ukuran butiran dan plastisitas tanahnya. Kemudian persamaan yang lainnya yaitu terkait dengan kategori untuk tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Jadi kedua sistem ini sama-sama mengelompokkan sesuai dengan tekstur ataupun kondisi tanahnya ya, berbutir kasar dan berbutir halus. Nah, kemudian yang ketiga terkait perbedaan dari kedua sistem ini ya. Jadi kalau untuk tanah dikatakan berbutir kasar itu menurut USCS itu lolos AYAKAN nomor 200 ya. Sedangkan untuk ASTO sendiri itu lolos AYAKAN nomor 200 tapi persentasenya berbeda ya. Kalau USCS itu kecil atau sama dengan 50%, sedangkan ASTO itu kecil atau sama dengan 35%. Perbedaan lainnya apa? Selanjutnya itu tergantung AYAKAN yang dipakai untuk memisahkan pasir dan kerikil. Jadi USCS AYAKAN yang digunakan yaitu AYAKAN nomor 4, sedangkan ASTO AYAKAN nomor 10. Ya. Kemudian perbedaan lainnya yaitu pada perbedaan tanah gravel, sand, sill maupun clay ya. Jadi USCS ini dibedakan secara jelas ya perbedaan dari ketiga jenis tanah ya. Tapi kalau di ASTO sendiri itu tidak dibedakan antara gravel, sill maupun clay ini. Ya, jadi itulah hasil dari rangkuman ya dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan tugas ya. Memberikan tugas sudah habis. Ya, Boleh baik. ditutup. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya terkendala sama mic. Apakah sekarang suaranya sudah lebih jelas? Maaf Bu, suaranya kecil Bu. Kecil suaranya. Suara kecil.